Level 3 pelajaran 8. Tadi kan hukum Taurat sudah mati ya dalam hidup kita. Kristus hidup di dalam hidup kita. Nah, tapi apa hukum Taurat itu dihilangkan dari Alkitab? Tidak boleh. Ya. Nah, bagaimana menggunakan hukum Taurat itu dengan benar? Ya. Pelajaran ini membantu kita memahami fungsi hukum Taurat secara benar, bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menyadarkan. Ya. Tidak untuk menyelamatkan, bukan untuk membenarkan juga, bukan untuk membanggakan diri. Aku sudah melakukan hukum Taurat. Ya. Nah, fungsi hukum Taurat itu adalah menyingkapkan dosa. Setiap manusia memiliki hati nurani. Roma 2 ayat 14 sampai 15. Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya. Mengajarkan bahwa hukum Allah tertulis dalam hati manusia. Ya. Setiap manusia memiliki hati nurani. Karena itu, sekalipun seseorang belum membaca Alkitab, ia tetap tahu bahwa mencuri, berdusta, berzina itu salah. Ya. Hukum Taurat bekerja seperti cermin. Cermin tidak membersihkan wajah kita, betul ya? Ya. Cermin hanya menunjukkan bahwa wajah kita ini kotor atau bersih. Ya. Roma 3 19 sampai 20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi hukum diberikan supaya seluruh dunia itu sadar akan dosanya. Itu tujuannya di situ, diberikan supaya Pak melihat, oh iya, itu menjadi cermin. Oh ternyata aku melakukan ini dosa, melanggar hukum Allah, seperti itu. Nah, masalahnya apa? Merasa sudah baik. Banyak orang merasa begini, oh saya orang yang sudah baik, saya orang baik. Saya tidak seburuk orang lain, kadang-kadang dia membandingkan dengan orang lain. Nah, saya pasti masuk surga. Tapi standar Allah bukan lebih dari orang lain, ya. Lebih suci, lebih kudus, atau lebih baik, lebih amal dari orang lain, ya. Standar Allah bukan seperti itu. Ya, Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Amin. Jadi hukum Taurat ini seperti ini, seperti kaca, ya. Kaca ini satu aja letak, satu kaca ini tidak bisa digunakan. Itu hukum Taurat. Kita melanggar satu bagian saja, kita bersalah terhadap seluruh hukum. Seperti itu. Artinya apa? Standar Allah adalah apa? Kesempurnaan. Standar Allah adalah kesempurnaan. Jadi kita nggak bisa, oh aku lebih dari dia karena nggak melakukan ini, tapi dia masih melakukan yang lain. Nah, jika kita mengandalkan hukum, itu harus sempurna. Galatia 3:10.
Galatia 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya. Siapa yang hidup dari hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jika gagal sedikit saja. Nah, kalau seseorang ingin masuk surga berdasarkan perbuatan, ia mentaati seluruh hukum itu sempurna, tanpa gagal satu kali pun sepanjang hidupnya. Ada yang bisa? Tidak ada manusia yang mampu. Sudah ada yang bisa. Nah, Yesus datang untuk siapa? Markus 2 ayat 16 sampai 17. Markus 2 ayat 16 sampai 17. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Dan ketika dia datang, ada orang benar di dunia? Tidak ada. Masalahnya selama seseorang merasa dirinya cukup baik, dia tidak merasa membutuhkan juru selamat. Nah, hukum Taurat dipakai untuk menyadarkan bahwa kita memang berdosa, supaya kita mencari juru selamat, mencari Kristus. Itu tujuannya hukum Taurat. Jadi kita tidak dibenarkan oleh perbuatan, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tadi. Ya. Jadi keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena usaha, bukan karena prestasi rohani, bukan karena moralitas, ya, tetapi iman kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, di bawah bedanya di bawah hukum Taurat dan di bawah anugerah apa? Di bawah hukum Yesaya 18 ayat 20. Yesaya 18 ayat 20. 18. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi upah dosa adalah kematian. Ya, jelas ya. Di bawah hukum upah dosa adalah kematian. Nah, di bawah anugerah seperti apa? Roma 4 ayat 6 sampai 8. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, jelas ya. Jadi seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan hukum Taurat, bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi Allah ini mengampuni dosa, Dia menutupi dosa, tidak memperhitungkan dosa lagi. Ya, itulah kasih karunia. Mau milih mana? Nah, apa yang kita terima dari Kristus? Dalam Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan. Kita memiliki apa? Damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah. Berarti hubungannya baik-baik saja dengan Allah. Hubungannya hubungan yang intim, tidak terhalang oleh apapun juga, oleh dosa dan kesalahan kita.
Ya karena apa? Karena sudah tadi dosa sudah diakui, sudah ditutupi, sudah dilupakan oleh Tuhan. Amin. Sehingga yang ada damai sejahtera dengan Allah. Ayat 9-nya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, kita pasti, ya, jaminan. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, kalau kita terima Kristus. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kegenapan hukum Taurat artinya apa? Kristus ini menggenapi hukum Taurat tanpa cacat, tanpa celah. Nah, ketika kita percaya pada Dia, kita memperoleh kebenarannya Dia. Ya. Jadi Yesus menjadi hikmat kita, kebenaran kita, menguduskan kita, dan menebus kita. Kita tidak memiliki kebenaran sendiri. Ya, Filipi 3:9 berkata seperti itu. Kebenaran kita berasal dari Allah melalui iman. Amin. Ya. Nah, hukum Kristus sekarang 1 Korintus 11 ayat 1. 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Hidup sebagai apa? Pengikut Kristus, bukan sekedar mentaati aturan, tetapi hidup sebagai respon kasih kepada pribadi Yesus. Seperti itu. Nah, mengapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi hukum Taurat gagal menyelamatkan bukan karena hukum itu salah, ya, tetapi karena kelemahan daging kita. Jadi masalahnya bukan di standar Allahnya, masalahnya adalah ketidakmampuan manusia itu. Iya. Jadi hukum Taurat ini gagal bukan karena hukum Taurat yang salah, tapi karena kelemahan daging kita. Nah, rangkumannya seperti ini, ringkasannya. Hukum Taurat meningkatkan dosa. Ya. Hukum tidak pernah dimaksud untuk menyelamatkan. Ya. Dia sebagai cermin untuk menunjukkan bahwa kita ini perlu diselamatkan. Dan kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Melanggar satu perintah berarti bersalah terhadap semuanya. Tidak ada manusia yang cukup baik. Cukup baik aja tidak ada, apalagi baik. Keselamatan hanya melalui iman pada Kristus. Di bawah anugerah, dosa diampuni dan tidak diperhitungkan lagi. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kesimpulannya, hukum Taurat membawa kita pada satu kesimpulan, kita ini membutuhkan juru selamat. Dan kabar baiknya adalah Yesus tidak hanya mengampuni dosa kita, Ia juga memberikan kebenarannya kepada kita. Kita tidak berdiri di hadapan Allah dengan usaha kita. Kita berdiri dengan kebenaran Kristus. Itulah menggunakan hukum Taurat dengan benar. Ya, bukan untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk membawa kita kepada Yesus. Jadi kalau kita mau menginjil, membawa orang kepada Yesus, caranya gimana? Ceritakan tentang Taurat. Ya, ceritakan tentang hukum Taurat. Kalau kamu berdosa, kamu akan menerima maut, mati, kekal.
Nah, kamu butuh juru selamat. Nah, ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dia tidak di bawah hukum Taurat lagi, tetapi dia di bawah anugerah. Amin. Sebab Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita. Ayat 3 ayat 4. Apa baik? Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Bapak, kami ucap syukur karena hari ini kami sudah menyelesaikan 4 bagian dalam pemuritan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami pengetahuan, memberikan kami hikmat, pewahyuan, memberikan kami rahasia tentang kerajaan Tuhan, dan memperkenalkan dirimu sebagai jelas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus belajar, mengingat-ingat lagi supaya itu berakar kuat dalam kehidupan kami dan kami hidup selaras dengan kehidupan. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua percaya berkata, Amin.